Oke, halo semua. Langsung aja yuk kita mulai deep dive kita kali ini. Buat Anda yang ngikutin MotoGP, pasti udah denger banget ya soal insiden dramatis Marc Marquez di Mandalika kemarin. Pas MotoGP Indonesia 2025 itu, gila suasananya kan lagi pecah banget tuh. Rekor penonton loh, 142.000 orang. Dan semua pada penasaran gitu kan, apakah Marquez akhirnya bisa menaklukkan Mandalika yang selama ini kayaknya kurang bersahabat gitu buat dia. Nah, kita udah ngumpulin nih beberapa laporan sama catatan dari Anda soal kejadian ini. Misi kita sekarang, kita bedah bareng-bareng gimana sih kronologi jatuhnya Marquez, terus cederanya gimana, sampai kok bisa cerita soal kutukan Mandalika itu jadi makin kenceng kedengerannya. Semua berdasarkan sumber-sumber yang kita pegang ini ya. Oke, yuk kita bongkar. Gimana ceritanya harapan setinggi itu bisa ambyar secepat kilat bahkan sebelum lap pertama kelar coba. Kejadiannya emang cepet banget sih. Fokusnya tuh di lap pertama pas mau keluar tikungan 7. Nah, start balapan kan selalu gitu ya, rusuh, semua pada berebut posisi depan. Nah, di momen krusial ini nih, dari catatan yang kita punya, kelihatan banget ada kontak antara Marquez sama Marco Bezzecchi. Beberapa sumber bahkan pakai istilah yang lumayan keras ya, bilang Marquez kayak disundul atau ditabrak gitu dari belakang sama Bezzecchi. Akibatnya fatal banget, Marquez langsung kehilangan kendali motornya dan high side. Jatuh keras itu di kecepatan tinggi pula. Ngeri sih pasti. Betul. Dan dampaknya itu langsung terasa ya. Balapan buat Marquez ya selesai saat itu juga. Nggak dapat poin, nggak dapat apa-apa. Di sisi lain, justru Fermin Aldeguer kan yang akhirnya melenggang mulus sampai menang. Tapi yang menarik nih dari laporan-laporan ini ya, fokus media sama penonton tuh kayak kebelah dua gitu. Ada yang ngerayain kemenangannya Aldeguer, tapi sorotan gede banget juga ke tragedinya Marquez ini. Ini nunjukin loh betapa magnetnya nama Marquez tuh masih kuat banget di MotoGP. Bahkan pas dia nggak finish sekalipun, tetap aja jadi berita utama. Iya juga ya, jadi bukan cuma soal gagal finish aja, konsekuensinya lebih parah dari itu ternyata. Kan setelah crash itu, Marquez sama Bezzecchi langsung dibawa ke rumah sakit ya, di Mataram. Nah, pemeriksaan lebih lanjut ini ngasih kabar yang, pasti bikin fans Marquez lemes banget deh dengarnya. Iya, hasil pemeriksaannya seperti yang ditulis di beberapa catatan Anda itu, mengonfirmasi kalau Marquez itu mengalami patah tulang bahu kanan. Ini bukan cedera enteng ya, jelas ini pukulan telak banget. Akhir pekannya di Mandalika yang dia harapkan jadi momen penebusan, malah berakhir, ya bisa dibilang merana gitu. Istilah merana ini beberapa kali muncul loh di sumber yang kita lihat buat ngegambarin nasib Marquez kemarin. Patah tulang bahu kanan, ya ampun. Itu kan cedera yang sama yang dulu pernah bikin dia absen lama banget kan ya? Kalau kita tarik ke belakang sedikit, beberapa tahun terakhir ini, Marquez emang kayaknya akrab banget sama cedera. Kayak tiap mulai bangkit, ada aja cobaannya gitu. Tepat sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, dari berbagai artikel yang Anda kumpulkan itu, insiden Mandalika ini bukan kejadian tunggal gitu aja. Ini tuh nambah babak baru lagi dalam perjuangan panjang Marquez ngelawan rentetan cedera seriusnya. Tiap kali dia jatuh dan cedera lagi, apalagi di bagian yang sama yang pernah bermasalah, pertanyaan soal kondisi fisik jangka panjang dia, soal masa depannya, pasti muncul lagi. Sumber-sumber kita ini juga menyoroti gimana ini jadi tantangan mental juga buat dia. Kan nggak gampang. Nah ini dia nih yang bikin narasi kutukan itu makin kenceng gitu loh. Ini kan bukan yang pertama kali Marquez apes di Mandalika. Ingat nggak sih pas tes pramusim atau balapan sebelumnya juga? Kayak ada sesuatu aja gitu sirkuit ini sama dia. Laporan-laporan terbaru ini bilang kutukan Mandalika itu makin nempel sama Marquez. Nah di sini nih yang bikin penasaran banget. Kok bisa ya sebuah sirkuit modern gitu dianggap angker atau bawa sial buat juara dunia sekali berMarquez? Aneh kan? Menariknya emang di situ, tikungan 7 itu sekarang jadi kayak semacam monumen nasib buruknya Marquez lah di Mandalika. Jatuhnya dia kemarin itu bukan lagi sekedar data statistik kecelakaan biasa gitu. Udah jadi cerita, udah kayak legenda urban kalau boleh dibilang ya, di paddock dan di kalangan fans. Yang jadi pertanyaan penting nih, dan ini juga disinggung di beberapa sumber kita, adalah gimana sih narasi kayak kutukan ini bisa lahir, terus tumbuh subur gitu. Terus apa pengaruhnya ke persepsi orang, bahkan mungkin ke psikologis pembalap itu sendiri saat dia balik lagi ke sirkuit yang sama. Itu kan, berat juga pasti. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih ya, intinya kita lihat Marquez jatuh di lap pertama, tikungan 7, gara-gara kontak sama Bezzecchi, oke?
Akibatnya, dia cedera patah tulang bahu kanan. Cedera serius ini yang bikin akhir pekannya berakhir tragis. Dan yang gak kalah penting, insiden ini makin mengukuhkan cap kutukan Mandalika buat Marquez. Ini jelas bikin situasi Marquez makin sulit ya. Dan mungkin juga bikin orang jadi ngelihat sirkuit Mandalika ini dengan kacamata yang sedikit beda gitu. Paling gak kalau dikaitin sama Marquez ya. Persis, persis. Jadi sementara satu sisi Pedok lagi merayakan kemenangan bersejarah Fermin Aldeguer ya di Mandalika, sisi lainnya dan mungkin sebagian besar perhatian dunia balap justru lagi tertuju pada episode kelam yang kembali dialami Marc Marquez ini, sang raja penakluk sirkuit. Lagi-lagi harus ngakuin kalau Mandalika ini masih jadi misteri yang belum kepecahkan buat dia, malah kayak balik menaklukkan dia gitu. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat lagi nih, riwayat cedera Marquez yang panjang itu, plus tekanan besar setiap kali dia balapan di Mandalika, menurut Anda nih, seberapa besar sih peran faktor psikologis atau kutukan yang dipercaya banyak orang ini? Apakah itu beneran berperan? Atau jangan-jangan ya cuman sekedar apes aja, atau ya risiko balapan biasa di level tertinggi kayak gini? Coba deh Anda pikirkan. Menarik kan buat direnungin?